Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, senang dan bahagia rasanya saya Dila Sudarjo bisa berjumpa dan menemani pemirsa semua pada hari ini. Insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menambah ilmu dan pemahaman kita seputar dunia muslimah dan Islam. Tentunya dalam program kesayangan kita, Indahnya Islam. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Muslimah Cinta Islam Lampung dan LDS TV. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, tema kita hari ini adalah tentang khauf dan roja. Dan Alhamdulillah hari ini saya telah ditemani oleh narasumber. Beliau adalah seorang aktivis dakwah dan founder Darul Quran Nurul Zaini Lampung. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita sapa dulu ya Ustazahnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Tetap semangat Ustazah ya. Insya Allah. Walaupun pada berpuasa, tetap semangat berbagi ilmunya. Insya Allah. Masya Allah. Baik, hari ini kan kita membahas tema tentang khauf dan roja ya Ustazah ya. Nah, tentang khauf dan roja ini kan sebenarnya masih awam ya di masyarakat kita. Nah, kira-kira apa sih makna dari khauf dan roja itu sendiri Ustazah? Silakan. Baiklah Mbak Dila, terima kasih kembali bertemu ya kita bersama hari ini ya. Khauf dan roja memang agak asing ya mungkin ya di telinga masyarakat, tapi di sini kita akan bersama-sama menjelaskan ya. Nah, khauf dalam makna bahasa itu artinya perasaan takut gitu ya yang muncul dalam diri manusia itu karena ada hal-hal yang akan mencelakakan dia, atau ada hal-hal yang membahayakan dia, atau ada hal-hal yang menakutkan dia. Jadi khauf itu adalah rasa takut seperti itu dalam makna bahasa. Dan kalau roja sendiri dalam makna bahasa itu artinya tuh ada keinginan gitu ya, ada sebuah keinginan yang terdapat dalam dirinya itu untuk mencapai suatu cita-cita. Nah, cita-cita ini itu bisa didapat baik itu dalam jangka pendek ataupun dalam jangka yang panjang. Kan seperti itu. Ini dalam makna bahasa. Iya. Sedangkan dalam makna syara gitu ya, roja itu adalah sebuah harapan gitu ya, keinginan yang itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga akan mendapatkan keutamaan, kemudian ihsan dan juga kebaikan. Nah, yang pasti kebaikan-kebaikan yang diharapkan di sisi Allah Azza wa Jalla ini haruslah sesuai dengan apa yang sudah diaturkan gitu. Allah, seperti apa yang sudah dituntunkan dalam syariat Islam. Nah, itu roja dalam makna syara. Nah, kalau khauf dalam makna syara itu adalah sebuah rasa takut ya, bukan ketakutan, rasa takut kita kepada Allah, yang kita itu mengagungkan Allah gitu ya, mengagungkan Allah dengan cara apa? Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kemudian dengan apa lagi? Ketundukan kita kepada Allah gitu. Taat kita kepada Allah ya. Jadi takut di dalam makna syara ini itu yang betul-betul kita merendahkan diri kepada Allah ya, mengagungkan Allah. Nah, ini adalah khauf yang dibenarkan. Nah, khauf ini dalam jenis ini itu ya ada banyak macam-macamnya. Ya, jadi poin-poinnya itu ada, poin pertama itu ya ada khauf yang dia itu bersifat tabi'i. Jadi sesuai dengan fitrah manusia. Jadi takut dalam diri manusia itu yang seperti fitrah dalam diri manusia itu, misalkan ketika kita bertemu ular gitu kan, kan takut pastinya kita ketemu hewan buas gitu ya, atau misalkan air bah ya, banjir, begal gitu kan, gitu, atau kebakaran gitu kan. Itu adalah ketakutan-ketakutan yang lumrah, yang lazim, dan ini tidak tercela karena memang itu ada pada diri manusia. Nah, ini pernah dicontohkan pada saat Nabi Musa alaihissalam ya, waktu beliau masih muda itu pernah terjadi antara Bani Israel dengan Bani Yahudi itu, pemudanya itu berantem ceritanya. Nah, berantem, kemudian Bani Israel ini kaumnya Nabi Musa alaihissalam ini minta tolong untuk dibantu gitu loh. Nah, Nabi Musa ini tanpa bermaksud untuk membunuh sebenarnya ya, dia maksudnya ingin melerai ya, ingin memisahkan gitu ya. Tapi si Yahudi ini malah menyerang balik gitu loh. Akhirnya Nabi Musa itu refleks gitu kan, memukul orang Yahudi ini dengan sekali pukulan itu kemudian mati gitu loh. Padahal kan dia nggak berniat dan tidak bermaksud itu hanya untuk melerai pertengkaran mereka berdua. Nah,
Maka Allah itu menurunkan ayat di dalam surat Al-Qasas ayat 18 itu, di situ dikatakan oleh Allah bahwa Nabi Musa itu gelisah gitu loh karena peristiwa itu. Jadi dia khawatir, Merasa ada bersalah perasaan gitu ya? ketakutan karena dikejar-kejar oleh pasukan Yahudi tadi. Karena itu artinya dengan takut yang sifatnya tabii manusia ini itu biasa, lazim, dan ini tidak tercela. Ya tidak ada dosa gitu di situ. Kenapa? Karena dia tidak, alasannya jelas gitu loh, karena dia tidak sengaja gitu ya, hanya untuk melerai, sekali pukul mati, qadarullah kan seperti itu. Nah, ini ketakutan sifat tabii tadi ya. Kemudian yang kedua, poin kedua itu ketakutan yang dia itu bersifat ibadah gitu ya, bersifat ibadah. Nah, takut yang bersifat ibadah ini betul-betul yang kita ini menghamba hanya kepada Allah, mengagungkan Allah gitu ya. Kemudian dengan merendahkan diri di hadapan Allah gitu ya, tunduk dan patuh tadi kepada Allah itu ya, itu takut yang sifatnya ibadah gitu ya. Nah, ini ada dua jenis juga, ada dua definisi juga. Jadi ketakutan yang betul-betul kita kepada Allah tadi itu ada yang terpuji, ada juga yang tercela. Jadi kita ini udah bersandar kepada Allah, takut kepada Allah, pokoknya berharap kepada Allah. Nah, dengan rasa takut kita kepada Allah ini tadi justru mengalihkan kita dari kemaksiatan, gitu kan? Karena kita takut dengan azab Allah, teringat dengan azab Allah kan, seakan-akan CCTV itu kan ada di mana-mana, gitu diawasi, kan? Rasa diawasi kan seperti itu. Nah, ini juga ada kisah hikmah ya. Dulu gitu ya, ada pemuda ganteng banget lah gitu ya, putih, tinggi, badannya kekar gitu ya. Tidak ada perempuan itu yang tidak suka sama beliau ini. Semuanya tuh suka, dari yang istilahnya muda, tua, sampai ke bangsawan sekalipun suka. Nah, ada akhirnya seorang wanita dari kalangan bangsawan itu menjebak si pemuda ini ke dalam ke rumahnya gitu, diajak masuk ke rumahnya, kemudian dikuncinya rumahnya, diancam sama si wanita bangsawan ini, kalau kamu nggak mengikuti apa yang aku mau gitu kan, maka nanti aku akan teriak. Jadi kamu, karena ini kan rumahku, nanti kamu, kata dia, yang aku teriakin, kamu yang masuk ke sini, berarti kamu yang salah kan gitu. Nah, akhirnya si pemuda ini dengan ketakutan yang amat sangat kepada Allah, mau tidak mau masuk ya, tapi kemudian dia meminta kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Akhirnya dia punya ide gitu ya, nyari ide, dia punya ide, terus kemudian izinlah sama si perempuan bangsawan ini untuk ke kamar mandi. Dia bilang gini, kata dia, ya udah aku izin dulu deh ke kamar mandi, kata dia gitu ya. Untuk apa? Untuk bersih-bersih. Nah, si wanita bangsawannya udah GR tuh ya kan. Nah, akhirnya kata dia udah mau nih, kata dia gitu. Nah, kemudian masuklah ke dalam kamar mandi. Nah, di dalam kamar mandi tuh akhirnya dia buang air besar gitu ya, sambil menangis gitu ya, takut dengan azab Allah ini. Itu kotorannya itu dibalurkan ke seluruh tubuh dia, sambil dia berdoa, ya Allah, ganjarlah apa yang aku lakukan ini dengan yang baik. Nah, dengan sesuatu yang dia itu takut azab Allah, kemudian kan bayangin ya, kotoran ya, dia aja sampai muntah gitu kan, karena dibalurin ke seluruh tubuhnya itu, dia aja sampai muntah seperti itu. Kemudian akhirnya dia keluar. Nah, pas dia keluar itu si perempuan bangsawan ini juga akhirnya bukan kaget lagi, mual, muntah gitu kan, jijik gitu kan. Akhirnya si pemuda ini diusir. Nah, itu tadi, Allah itu kan tidak pernah ingkar janji ya. Allah itu janjinya pasti. Jadi si pemuda ini keluar dari rumah itu bukan bau busuk yang tercium dari tubuhnya, tetapi bau yang harum. Nah, kebayangkan di dunia aja ketika kita taat kepada Allah, diganjar, diberikan balasan langsung gitu, apalagi nanti di yaumil akhir gitu kan. Nah, ini yang takut kita kepada Allah, takut azab Allah, tapi berharap surganya Allah, balasan dari Allah dengan kebaikan. Maka itu tadi, dia lakukan hal yang buruk tapi dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi takut yang itu maksiat. Ya, jadi takut maksiat itu ya sifatnya gini, dia itu lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, gitu ya. Contohnya seperti ini, dia itu diinstruksi oleh atasannya untuk mencurangi laporan keuangan. Nah, karena dia takut nanti bakalan dikucilkan, nggak naik jabatan, kan gitu. Kemudian dia juga bisa jadi dipecat, gitu kan. Akhirnya dia takut dari sisi ekonomi, itu tadi. Akhirnya dia takut kepada manusia, dia lupa kepada Allah, maka dia akhirnya jadi
tercela dan dia akhirnya berdosa seperti itu, Mbak. Masya Allah, benar sekali Ustazah ya perbincangan kita. Namun baik Ustazah dan pemirsa LDS TV di mana berada, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi setelah break yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di LDS TV bersama Indahnya Islam. Masih bersama program Indahnya Islam dengan tema Khauf dan Roja bersama Ustazah Jenny Jasmar. Nah, baik Ustazah, kita lanjutkan ya perbincangan kita. Nah, tadi Ustazah telah menjelaskan makna dari Khauf dan Roja itu sendiri. Terus sudah juga menjelaskan macam-macam khauf. Nah, silakan Ustazah dilanjutkan. Ya, Mbak Dila, tadi di yang poin takut ibadah itu tadi kan baru terpuji tadi ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua itu tercela. Yang tadi terpuji itu luar biasa ya, dicontohkan tadi seorang pemuda itu. Nah, yang tercela ini kondisi hari ini ya. Kita itu kan ekonomi ya, tahu sendirilah ya. Nah, misalkan anaknya banyak nih ya, pendapatan kurang, segala macam barang mahal gitu kan. Nah, dia ini takut pada penghisapan ya kepada Allah gitu ya. Waduh, anakku ini nggak bisa aku didik nih karena nggak ada uang gitu kan, mau disekolahin sekolah mahal dan sebagainya gitu kan. Pokoknya dia merasa khawatir bahwa suatu saat nanti anak ini akan menjadikan celaka bagi dia nanti. Nah, akhirnya tapi dia putus asa dari rahmat Allah. Jadilah bunuh diri sekeluarga kan gitu. Terus kemudian ada nih kesundulan, istrinya hamil karena anaknya banyak, tadi ekonominya udah mepet-mepet gitu, diaborsi. Nah, seperti itu kan, itu digugurin. Nah, itu tanpa alasan kan, hanya takut tadi dia tidak bisa mendidik, khawatir dan sebagainya. Itu kekhawatiran yang berlebihan membuat dia jadi akhirnya putus asa dari rahmat Allah gitu. Nah, ini takut yang sebenarnya di atas itu ibadah tapi tercela gitu loh, karena dia tidak lupa gitu ya akan kasih sayang Allah tuh maha luas gitu. Padahal kan setiap orang tuh rezeki masing-masing Ustazah. Nah, seperti itu, setiap anak itu pasti membawa rezeki masing-masing. Nah, kemudian poin yang keempat ya. Nah, takut yang sembunyi-sembunyi gitu kan. Takut yang sembunyi-sembunyi ini dia tuh gini loh. Takut misalkan nih orang itu nggak di sini, orangnya jauh tapi dia punya ilmu. Nah, dia ngancem gitu kan. Ntar saya santet gitu kan. Nah, dari padahal itu kan manusia itu kan tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya, karena sama semua manusia itu. Nah, ini ketakutan yang berlebihan seperti ini, takut yang tersembunyi seperti ini tuh, dia takut kepada manusia, berarti takut kepada selain Allah. Nah, di sini itu bisa juga dicontohkan seperti dia menyembah berhala, ya kan, kemudian dia menyembah pohon kan, seperti itu. Nah, itu ketakutan-ketakutan yang berdampak buruk kepada kita juga, akhirnya kepada manusia tersebut yang takut terhadap hal-hal yang tadi selain Allah tadi kan gitu. Nah, kemudian ada hal lagi yang memang sering terjadi ini ya, fenomena ini biasa ada di masyarakat kita. Misalkan kita lagi mau jalan-jalan nih ke pantai atau ke mana atau ke pariwisata kemana lah gitu. Kalau ke sana jangan pakai baju warna hijau ya, gitu kan. Nanti kalau sampai di sana kamu malah nanti ditarik loh, diajak ke penduduk asli situ kan gitu. Terus
nanti kalau lewat jembatan situ jangan berdua ya, nanti di tengah bisa putus. Nah, kan itu kan ada ya. Klakson ya, atau mobil gitu ya. Kalau lewat kita klakson ya, karena di situ ada yang tinggal kayak gitu. Ya memang di seluruh alam ini dimanapun juga ada makhluk yang diciptakan oleh Allah kan seperti itu. Jadi tidak ada tempat yang kosong gitu, pasti ada makhluk yang Allah ciptakan gitu kan. Nah jadi artinya takut yang sembunyi-sembunyi ini itu tidak boleh gitu ya, tidak baik. Nah kemudian contohnya lagi kayak keris gitu kan, apa namanya, benda pusaka gitu ya. Benda pusaka itu kan turunan dari nenek moyang gitu kan, kemudian kita perlakukan istimewa. Keris kita mandikan gitu kan, kemudian kita kasih makan ya kan, kemudian kita kasih kita ini karena sebagaimana orang-orang yang hidup gitu loh, jadi diperlakukan secara istimewa. Nah ini adalah ketakutan kepada yang selain Allah gitu kan, itu tidak boleh gitu loh. Padahal sebenarnya ketakutan ya atau khauf dan roja ini tadi itu sebenarnya ada dalil-dalilnya dari di dalam Al-Quran itu. Dan khauf dan rojak ini kita memang harus takut semata-matanya kepada Allah. Kemudian roja juga semata-mata mengharapkan dari Allah gitu. Nah makanya kalau kita bicara Islam gitu ya, sebenarnya Islam ini keren banget loh. Islam ini wes mantep banget. Kenapa? Islam itu ditujukan untuk orang-orang yang akalnya dipergunakan untuk memikirkan sesuatu. Orang yang berpikir ya. Diperuntukkan untuk orang-orang yang berpikir. Makanya Allah berfirman di dalam surat Fatir itu ya ayat 28 yang artinya sesungguhnya yang merasa takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Jadi kalau kita nggak berilmu, kita ke pantai nggak boleh pakai baju merah, udah kita takut gitu kan. Nah tadi yang apa namanya keris dan sebagainya gitu kan, sudahlah itu benda yang tidak bisa bergerak kan, tidak bernyawa, jadilah kita takut gitu kan, karena kita tidak punya ilmunya. Sudah kita takut kepada yang tidak semestinya, akhirnya kita mendapatkan dosa kan seperti itu. Nah kemudian rasa takut ya dalam ibadah ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 57 gitu ya. Di sini artinya orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Jadi bukan tadi yang makhluk-makhluk atau ancaman atau tadi dipecat dan sebagainya, itu bukan itu yang kita takuti, tapi semata-mata takut mendapatkan azab Allah seperti itu. Nah makanya kalau ini kita gali lagi ya ke dalam Islam lebih luas lagi, kita ya harus memahami juga bahwa hubungan kita gitu ya kepada Allah gitu ya, kemudian hubungan kita kepada diri kita sendiri, kemudian hubungan kita kepada sesama, itu kan itu bisa jadi khauf ini kalau kita sudah belajar tadi, berilmu tadi, akhirnya kita khaufnya itu bukan hanya sekedar takut yang tadi akhirnya bunuh diri gitu ya, tetapi kita betul-betul takutnya itu ya Allah seakan-akan kita besok mati dapat azab ya, tetapi dengan harapan ya Allah apakah harapannya aktivitas kita atau amal ibadah kita yang lainnya itu bisa Allah terima, kan seperti itu. Jadi bagaimana kita melakukan kan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah ya kan, terkait apa, misalkan terkait sholat ya, jadi kita melakukan ibadah kan. Nah kita melakukan sholat ya, sholat perintah ya kan, tapi kalau kita melakukannya karena ada sesuatu ya di di mata manusia gitu, bukan dalam pandangan Allah, makanya akhirnya apa ya, kita tidak mendapatkan apa yang dinamakan tadi khauf dan roja untuk meraih kebaikan di sisi Allah gitu loh. Akhirnya kita bisa mendapatkan azab dari Allah, nah, seperti itu. Nah kemudian roja gitu ya, roja kita itu kan berharap
kebaikan ya dari sisi Allah Azza wa Jalla, dengan segala mendapatkan keutamaan ya, ihsan, kemudian kebaikan. Nah, itu kan harus kita tempuh, harus kita jalani dengan cara apa? Dengan cara yang sudah semestinya sebagaimana Al-Qur'an dan As-Sunnah. Iya, Masya Gitu. Allah. Makanya seringkali saya berulang-ulang mengingatkan bahwa kaum muslim itu haruslah berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Gitu. Baik Ustazah, kita akan lanjutkan perbincangan kita Ustazah ya, setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam. Masih dalam program Indahnya Islam dengan tema Khauf dan Roja bersama Ustazah Jenny Jasman. Nah, baik Ustazah, tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang Khauf dan sekarang tentang Roja ya Ustazah. Silakan Ustazah. Iya, tadi sudah sama-sama kita ketahui ya, Khauf itu takut semata-mata hanya kepada Allah. Nah, sekarang itu Roja ya. Nah, Roja itu kita berharap kepada Allah ya, berharap kasih sayang Allah, berharap apapun yang kita kerjakan itu diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah. Jadi sebagai manusia yang lemah dan terbatas gitu ya, tidak sempurna, kita kan memiliki banyak kesalahan, banyak dosa gitu kan. Nah, kita tadi khauf, takut, perintah Allah kita jalankan, sholat iya, sekarang kan bulan puasa kita puasa. Apakah cukup dengan seperti itu kemudian selesai? Kan nggak ada kata-kata roja ini, maksudnya kita juga antara khauf dan roja ini bagaikan sayap burung yang kiri kanan itu harus sama. Kalau salah satunya patah, dia nggak sempurna lagi. Nah, begitupun juga khauf dan roja ini. Jadi roja itu betul-betul kita berharap kepada Allah walaupun kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena kan kita nggak tahu apakah amalan-amalan baik kita itu diterima atau tidak oleh Allah. Jadi ketakutan kita kepada azab Allah itu harus juga dibarengi dengan harapan kita. Jadi Allah itu memberikan kita juga pengampunan, ya. Allah juga memberikan kita kasih sayang, kan seperti itu. Jadi antara khauf dan roja ini harus seimbang ya. Balance gitu ya, balance. Kalau kata Mbak Dila itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, atau seperti sayap burung. Kalau satu sudah patah, maka tidak bisa dikepakkan. Nah, ini antara khauf dan roja seperti itu, Mbak, ya. Masya Allah ya Ustazah ya, perbincangan kita sangat luar biasa dan menarik sekali. Namun mohon maaf Ustazah, kita sudah berada di penghujung acara. Nah, sebelum kita tutup, silakan Ustazah jika ada pesan atau closing statement yang ingin Ustazah sampaikan. Ya, apa pesan dan kesannya ya dalam setiap amal perbuatan manusia ya. Amal ibadah seorang hamba itu haruslah diiringi dengan pertama dua hal ya. Pertama, meraih ridha Allah, kemudian yang kedua itu tuntunannya itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, untuk mencapai khauf dan rojak ini, maka kita juga memiliki harus memiliki tiga hal ini. Yang pertama itu adalah kita itu selalu merasa takut apa? Takut suatu saat nanti kita pulang itu akan diajab oleh Allah ya. Kemudian yang kedua itu kita juga berharap
roja gitu, berharap dosa-dosa kita atau amalan-amalan ibadah kita ini akan diterima oleh Allah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga harus memiliki cinta kan. Islam ini adalah pilihan kita, itu kan, menghamba kepada Allah itu adalah pilihan kita. Jadi ketika kita mencinta kepada sang pecinta, sang memiliki cinta, maka kita itu akan melakukan khauf dan roja ini sebagaimana kita cinta kepada Allah gitu. Jadi kita tidak akan lagi ragu-ragu. Kemudian itu tadi seperti orang yang tidak berilmu ya, berada di jalan yang gelap gitu ya, nabrak-nabrak kan, seperti itu, tidak lagi seperti itu. Jadi rasa takut harus kita tancapkan, kemudian rasa berharap itu juga harus gitu ya, kedua-duanya juga tidak boleh. Kemudian itu tadi, kita harus mencintai apa yang kita pilih karena Islam ini adalah pilihan kita. Sehingga ketiga hal ini tadi kita bersamai, insya Allah harapan yang rojak tadi, kebaikan-kebaikan itu akan kita capai. Seperti itu, Mbak. Iya, Masya Allah. Baik, pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita hari ini. Jazakillah khairan kepada Ustazah Jenny Jasmar yang telah meluangkan waktunya dan mau berbagi ilmu pada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, saksikan selalu televisi kesayangan Anda pada jam dan channel yang sama, karena indahnya Islam akan hadir dengan tema-tema yang menarik dan berbeda tentunya. Saya Dila Sudarjo dan seluruh kru yang bertugas hari ini undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sikap. Terima kasih atas kebersamaannya. Tidak ada ketakwaan tanpa ketaatan. Muslimah solihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.